Kembali lagi bersama Movie.com. Pada kesempatan kali ini, Nadia akan membawakan alur cerita dari film laga berjudul Sicario yang dirilis pada tahun 2015. Sebelum kita mulai, Mimin ingin mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam menyajikan alur cerita yang seru seperti ini. Film dimulai dengan aksi penyergapan dramatis di sebuah rumah di Arizona. Tim FBI bersenjata lengkap yang dipimpin oleh Kate Macer melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menyembunyikan korban pemerkosaan. Dengan keberanian yang luar biasa, mereka masuk secara brutal. Namun saat mereka memasuki salah satu ruangan, Kate nyaris tertembak. Beruntung, ia berhasil menghindar dan menembak balik pelaku dengan tepat. Namun dari lubang peluru yang sempat meleset di dinding, rekan setim Kate, Reggie Wayne, menemukan pemandangan mengerikan. Puluhan mayat dibungkus plastik ditemukan tersembunyi di balik tembok, membuat mereka muntah karena ngeri. Tak lama setelah itu, Kepala FBI Dave Jennings tiba di lokasi. Tim forensik pun segera melakukan pemeriksaan dan mengonfirmasi bahwa jasad-jasad tersebut adalah milik anggota kartel Sonora, Manuel Diaz. Namun saat polisi mencoba membuka pintu yang menuju ruang bawah tanah, sebuah ledakan besar terjadi, menewaskan 2 anggota tim. Keesokan harinya, Kate masih terkejut dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Setibanya di markas, berita tentang penyergapan tersebut menjadi viral. Tak lama kemudian, Kate dipanggil untuk masuk ke ruangan dan atasan merekomendasikannya untuk bergabung dengan satuan tugas gabungan yang dipimpin oleh Matt Graver. Selama wawancara, Matt mengajukan banyak pertanyaan, mulai dari pengetahuan Kate tentang kartel hingga kehidupan pribadinya yang kini tengah berduka setelah perceraian. Meski sempat ragu, akhirnya Matt memutuskan untuk menerima Kate dalam timnya. Awalnya keputusan itu mendapat tentangan dari Reggie, namun Kate tetap memutuskan untuk bergabung secara sukarela demi memburu para pelaku di balik kasus besar ini. Matt kemudian menjelaskan bahwa insiden rumah mayat tersebut bukanlah pembunuhan biasa, melainkan bagian dari operasi besar melawan kartel narkoba internasional. Dalam tim ini, Kate ditugaskan sebagai agen komunikasi dari Departemen Luar Negeri. Misi pertama mereka adalah memindahkan Guillermo, saudara dari Manuel Diaz yang tengah dipenjara di Meksiko, untuk dipindahkan ke Amerika Serikat. Meskipun masih merasa bingung tentang arah misi tersebut, Kate tetap mengikuti perintah dan diminta untuk hadir di bandara keesokan harinya. Adegan kemudian beralih ke Meksiko, di mana seorang anak bernama Alex tengah membangunkan ayahnya, Silvio, untuk menemaninya ke sekolah sepak bola. Meskipun masih lelah setelah seharian bekerja sebagai polisi, Silvio tetap dengan semangat menuruti permintaan anaknya. Setelah sarapan, mereka pun bersiap dan Silvio mengantarkan Alex untuk bermain bola. Sementara itu di bandara, Kate dan Reggie dijegat petugas karena hanya Kate yang diizinkan masuk. Setelah melewati pemeriksaan, Kate memasuki jet pribadi dan bertemu dengan pria misterius bernama Gillick, yang tampaknya pendiam dan santai. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam jet terasa hening, hanya diisi dengan ketenangan, sebagian besar dihabiskan dengan tidur. Setibanya di lokasi, mereka langsung menuju ruang pertemuan. Kate baru menyadari bahwa tim yang dipimpin Matt ini beranggotakan pasukan gabungan dari Delta Force, DEA, dan US Marshal. Mereka semua adalah agen elit dari berbagai lembaga dan negara. Dalam rapat tersebut, mereka membahas rencana penyelamatan Guillermo yang ternyata bukan berada di El Paso seperti yang dikatakan Matt sebelumnya, melainkan di Juarez, Meksiko, salah satu kota paling berbahaya di dunia. Kejutan ini semakin membingungkan Kate. Ia sempat mencoba menggali informasi dari Gillick yang akhirnya mengaku sebagai mantan perwira polisi dari Meksiko. Pengakuan ini menambah kecurigaan Kate. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Matt hanya menyuruhnya untuk mengikuti instruksi tanpa banyak bicara. There she
Misi pun dimulai. Rombongan kendaraan bersenjata melaju menuju Juarez, dan suasana kota yang mencekam segera terasa. Dari atas jembatan perbatasan, Kate melihat pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat bergelantungan di jalanan, menjadi bukti nyata kekejaman kartel narkoba yang menguasai wilayah tersebut. Sesampainya di penjara, mereka menjemput Guillermo dan segera bersiap untuk kembali menuju wilayah Amerika. Pada awalnya semua berjalan lancar. Namun saat mereka melintasi perbatasan, iring-iringan kendaraan mereka tiba-tiba terjebak dalam kemacetan. Gillick yang duduk di samping Kate segera menyadari adanya beberapa kendaraan mencurigakan yang bergerak di sekitar mereka. Seketika itu juga seluruh anggota tim bersiaga, siap menghadapi kemungkinan serangan mendadak yang bisa datang kapan saja. Ternyata dugaan mereka benar. Dua mobil mulai bergerak mendekat dengan niat menyerang. Untungnya, tim berhasil dengan sigap menanggapi ancaman tersebut dan membunuh para penyerang di tengah kemacetan. Sesampainya di markas, Kate yang marah besar langsung menuntut penjelasan dari Matt. Ia menganggap tindakan di perbatasan itu ilegal, melanggar prosedur dan membahayakan nyawa warga sipil. Namun Matt menolak disalahkan. Baginya, tindakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan dan menyuruh Kate untuk belajar dari pengalaman tersebut. Sementara itu, di ruangan lain, Gillick tengah berlibat percakapan dengan rekannya dari Meksiko. Dari perbincangan itu terungkap bahwa kartel narkoboy menggunakan terowongan bawah tanah yang mengarah ke Arizona untuk menyelundupkan barang-barang ilegal mereka. Berdasarkan informasi tersebut, Gillick dan Matt segera memutuskan untuk menginterogasi Guillermo, salah satu anggota kartel Sonora yang berhasil ditangkap di perbatasan. Manuel Diaz, salah satu pentolan kartel yang beroperasi di wilayah Amerika, diyakini bisa dilacak melalui keterangan Guillermo. Oleh karena itu, Guillermo dipindahkan dari penjara Meksiko ke Amerika untuk diinterogasi secara keras oleh Gillick. Sementara itu, Kate masih tampak terkejut dan cemas setelah kejadian tadi di kemacetan. Namun, tak lama setelah itu, Matt menghampirinya dan mengajaknya untuk melihat pemandangan kembang api. Namun, kembang api yang dimaksud ternyata bukanlah yang Kate bayangkan. Mereka justru disuguhi pemandangan mengerikan, baku tembak antar geng kartel yang terjadi di tengah malam di kota Meksiko, yang sudah menjadi pemandangan biasa di sana. Setelah pemeriksaan selesai, Gillick mengajak Matt dan Kate untuk menuju Arizona bersama dengan Reggie. Mereka tiba di sebuah tempat penampungan imigran gelap yang dijaga ketat oleh aparat. Setibanya di sana, Kate merasa kasihan melihat para imigran yang hanya berusaha mencari kehidupan yang lebih baik. Namun tidak demikian dengan Gillick. Ia menginterogasi mereka satu persatu, membuat suasana semakin tidak nyaman bagi Kate dan Reggie. Reggie pun akhirnya memaksa Matt untuk menjelaskan apa sebenarnya rencana mereka. Matt pun membuka mulut, mengungkapkan bahwa informasi dari Guillermo mengarah pada jaringan kartel yang memanfaatkan terowongan rahasia untuk menyelundupkan narkoba ke Amerika. Tujuan mereka kini adalah menemukan lokasi tepat dari terowongan tersebut. Matt kemudian menjelaskan rencananya lebih lanjut. Ia berniat untuk memaksa Manuel Diaz kembali ke Meksiko dan bertemu langsung dengan bos besar kartel, Fausto Alarcon. Dengan begitu, mereka bisa menjebak seluruh jaringan kartel, bukan hanya kaki tangannya saja. Untuk menjalankan rencana tersebut, Matt membutuhkan bantuan Kate. Di keesokan harinya, Kate melihat foto-foto kekejaman yang dilakukan kartel Meksiko yang membuatnya semakin terkejut dengan kejahatan yang tengah mereka hadapi. Sementara itu, adegan beralih di keluarga Alex. Alex yang sedang duduk bersama ibunya bertanya dengan cemas tentang kemana ayahnya pergi. Ibunya menjawab bahwa ayahnya mungkin masih bertugas patroli, meski jelas ada sesuatu yang mengganggu dalam jawaban tersebut. Sementara itu, Reggie menghampiri Kate dan mereka berdua masuk ke sebuah motel yang dijadikan markas sementara. Di sana, beberapa imigran memberikan informasi penting kepada Gillick mengenai jalur terowongan yang sering digunakan oleh kartel untuk menyelundupkan narkoba ke Amerika.
Setelah data terkumpul, Matt meminta Kate untuk menghubungi tim SWAT di Phoenix untuk menangkap salah satu kurir kepercayaan Manuel Diaz yang berada di sebuah bank. Penangkapan itu berjalan lancar, namun Kate yang terkenal keras kepala tetap memaksa masuk ke dalam bank untuk menggali informasi lebih dalam. Meski telah dilarang oleh Matt dan pegawai bank, mereka akhirnya berhasil mendapatkan data rekening milik Manuel Diaz. Kate yang semakin geram ingin segera menangkap Diaz, tetapi Matt kembali menolaknya. Ia memiliki rencana yang lebih besar, membiarkan Diaz kembali ke Meksiko untuk melacak sumber utama kartel tersebut. Sementara itu, di sisi lain, sosok Manuel Diaz menerima kabar mengenai penangkapan kurirnya dan pembekuan rekening banknya. Kabar itu jelas membuatnya murka, menandakan ancaman yang semakin nyata bagi Kate dan tim. Di tempat lain, Kate yang semakin frustasi akhirnya menemui Dev untuk meminta izin melakukan penangkapan langsung terhadap Diaz. Namun Dev menolak permintaan Kate. Ia menjelaskan bahwa operasi ini dikendalikan oleh pejabat tinggi dan memintanya untuk mengikuti arahan Matt. Merasa terjebak dan bingung dengan situasi tersebut, Kate pun mengajak Reggie untuk minum di bar. Di sana, mereka bertemu dengan Ted, seorang polisi lokal yang tampak ramah. Reggie memperkenalkan Ted kepada Kate, dan obrolan mereka pun mengalir lancar. Kate yang merasa sedikit terhibur akhirnya mengajak Ted ke apartemennya untuk bercocok tanam bersama. Namun, suasana berubah tegang ketika Kate menyadari gelang karet di tangan Ted, gelang yang identik dengan yang digunakan oleh kurir Diaz untuk mengikat uang. Kecurigaan Kate pun langsung melonjak. Situasi yang tadinya santai berubah menjadi konfrontasi. Tanpa peringatan, Ted berubah menjadi sosok yang berbahaya. Mereka langsung terlibat dalam perkelahian sengit, namun Kate kalah lebih kuat dan terdesak, hampir tercekik oleh Ted. Beruntung, tanpa sepengetahuan Kate, Matt dan Gillick diam-diam membuntutinya sejak kejadian di bank. Mereka sudah menduga bahwa Kate akan menjadi target pembunuhan karena wajahnya terekam oleh CCTV di bank. Good news. Setelah kejadian itu, Ted berhasil diamankan dan diinterogasi dengan keras oleh Gillick. Dari pengakuannya, terungkap bahwa Ted hanyalah bagian kecil dari jaringan polisi korup yang bekerja sama dengan kartel. Ia juga memberikan informasi penting mengenai rencana kepulangan Manuel Diaz ke Meksiko dan waktu yang tepat untuk melacaknya. Okay. Keesokan harinya, Alex kembali membangunkan ayahnya yang baru saja tidur setelah menjalankan tugas piket malam. Seperti biasa, Alex menyiapkan sarapan untuk ayahnya dan memintanya untuk menemaninya latihan bola. Meskipun kelelahan, Salvio tetap menuruti keinginan anaknya yang sangat disayanginya. Di sisi lain, tim kembali berkumpul di sebuah motel, memantau layar monitor yang menunjukkan tidak ada aktivitas dari Manuel Diaz maupun lokasi terowongan penyelundupan yang berhasil dipantau melalui satelit dan drone. Setelah memastikan segalanya, Matt memberikan briefing singkat dan memberi perintah agar Kate dan Reggie tetap berada di belakang selama operasi berlangsung. Namun, perintah itu membuat Kate merasa kesal dan tak berguna. Ia langsung mengungkapkan rasa frustasinya kepada Matt, yang kemudian menjelaskan bahwa keberadaannya dalam misi ini hanya bersifat formalitas. Ternyata, agen luar tidak bisa beroperasi di wilayah Amerika tanpa adanya agen domestik. Karena itu, posisinya harus diisi oleh Kate untuk memenuhi persyaratan tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, Kate merasa tak punya pilihan lain selain menuruti perintah, meski hatinya masih diliputi rasa kecewa. Singkat cerita, tim bergerak menuju lokasi perbatasan dan memasuki terowongan yang sempit dan gelap. Kate sempat terpisah dari rombongan karena kesulitan mengikuti jalur yang berliku. Di sisi lain, Gillick, yang sudah lebih dulu mencapai ujung terowongan, menembak beberapa anggota kartel yang mencoba melarikan diri. Namun, ia kemudian menodongkan senjata ke arah Salvio, yang ternyata adalah polisi kurir narkoba yang bekerja untuk kartel. Tanpa disadari, Kate muncul dari belakang dan dengan instingnya yang kuat, segera mengarahkan senjatanya ke Gillick, memintanya untuk melepaskan Salvio. Namun, sebelum Kate sempat bereaksi lebih jauh, Gillick menembak Kate tepat di dada, menghalangi dirinya untuk mengganggu misi tersebut. Kate terjatuh, namun beruntung peluru hanya mengenai rompi anti peluru yang ia kenakan. Meski tubuhnya terasa sangat sakit, Kate masih bisa keluar dari terowongan dengan susah payah. Setibanya di luar terowongan, Kate yang masih kesakitan langsung meninju Matt, merasa telah dikhianati. Ia pun menanyakan tentang Madeline, kata yang sempat ia dengar dari Gillick sebelum tembakan itu terjadi. Matt akhirnya menjelaskan semuanya.
Ternyata, Gilik dulunya adalah seorang jaksa yang bekerja untuk sistem hukum, namun hidupnya hancur ketika istri dan anaknya dibunuh dengan kejam dalam perang antar kartel. Istrinya dipenggal dan anaknya dicelupkan ke dalam zat asam hingga tewas. Itulah yang membuat Gilik berubah total, menjadi seorang sikario, pembunuh bayaran yang bekerja untuk siapa saja demi membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Setelah mengetahui latar belakang Gilik, Kate tampak syok dan tak bisa membayangkan ada orang seperti dia di dunia ini. Sementara itu, Gilik yang telah berhasil menahan Silvio memaksanya untuk mengejar Manuel Diaz. Dalam ketakutannya, Silvio memohon kepada Gilik untuk mengampuninya karena ia memiliki anak laki-laki yang masih membutuhkan ayahnya. Namun Gilik sama sekali tidak peduli. Setelah mengejar Diaz, Gilik memerintahkan Silvio untuk menghentikan mobil yang dikendarai oleh Diaz. Gilik menembak kaki Diaz dan dengan brutal membunuh Silvio di tempat. Dengan darah dingin, ia memaksa Manuel Diaz untuk mengantarkannya ke rumah Fusto Alarcon, bos besar kartel. Sesampainya di rumah Fusto, dengan gaya epik, Gilik masuk seorang diri dan menembak mati seluruh penjaga yang ada. Ia terus bergerak menuju ruang makan, di mana Fusto tengah menikmati makan malam bersama istri dan kedua anaknya. Tanpa ekspresi, Gilik menodongkan pistolnya ke Fusto dan dengan tenang meminta agar ia tetap makan. Keluarga Fusto yang ketakutan hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian, Gilik mengungkapkan niatnya untuk membalas dendam atas kematian istri dan anaknya yang dibunuh oleh kartel. Fusto yang ketakutan memohon agar Gilik tidak membunuh mereka di depan matanya. Namun dengan dingin, Gilik malah membunuh istri dan anak-anak Fusto terlebih dahulu, membuat Fusto kehilangan akal. Gilik yang tidak menunjukkan rasa belas kasihan akhirnya menyelesaikan misinya dengan membunuh Fusto secara brutal, menuntaskan dendam yang telah lama ia pendam. Keesokan harinya, cerita beralih ke apartemen Kate. Ia tampak gelisah dan masih trauma atas kejadian-kejadian yang baru saja ia alami bersama Matt dan Gilik. Namun tiba-tiba Gilik sudah muncul di apartemennya mengagetkan Kate. Tanpa banyak bicara, Gilik memaksanya untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa semua tindakan dalam operasi tersebut berjalan sesuai prosedur. Awalnya Kate menolak, namun dengan pistol yang menempel di kepalanya, ia merasa terpojok dan tak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, Kate akhirnya menandatangani dokumen itu. Setelah Gilik pergi, Kate sempat menurunkan senjatanya dari balkon dan membidik punggung Gilik yang berjalan menjauh. Namun setelah beberapa detik, Kate mengurungkan niatnya. Ia menyadari bahwa menembak pria itu tidak akan mengubah apapun. Tindakan tersebut hanya akan memperburuk keadaan dan ia merasa lelah dengan semua kekejaman yang telah terjadi. Film pun berakhir dengan gambaran Alex, anak Silvio yang menatap kasur ayahnya yang kini telah tiada. Setelah beberapa saat, Alex melanjutkan aktivitasnya bermain bola, ditemani oleh ibunya. Di tengah permainan terdengar suara tembakan brutal dari kejauhan. Semua orang berhenti sejenak lalu kembali melanjutkan permainan mereka, seolah sudah terbiasa dengan kekejaman yang terjadi di kota Meksiko. Film pun berakhir dengan tanda tanya, menandakan bahwa kekerasan dan konflik ini belum selesai, dan dunia yang penuh kejahatan masih terus berlanjut. Dan itulah alur lengkap film Sicario versi Movie.com. Jangan lupa untuk terus pantengin channel ini agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya.